Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kustono SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 pada Kabupaten Purwakarta, kelas 09104, Jabar A2. Pengajar praktik Dr. Andes Rahmarini Saparini MPD, fasilitator Neng Madiana SPD. Pada kesempatan kali ini mengenai demonstrasi kontekstual tentang wawancara kepala sekolah mengenai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara ke-1 saya lakukan bersama Ibu Mina SPD selaku kepala sekolah tempat saya mengajar pada UPTD SDN 2 Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah hasil wawancara bersama Ibu Mina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Hari ini baik sekali Pak Kus. Alhamdulillah ya, pada kesempatan siang kali ini ya, saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Kemarin kita sudah menyepakati bahwa hari ini bisa untuk diskusikan mengenai dilema etika, Bu. Saya meminta waktu kepada Ibu untuk bersedia saya wawancari. Bisa Ibu? Insya Allah bersedia Pak Kus, silakan. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan bertemu dengan waktu yang pas sehingga kita bisa leluasa mewawancarai Ibu. Jadi sebelumnya saya berterima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara perihal ataupun tema yang nanti kita akan wawancarai adalah mengenai pengambilan keputusan. Nanti saya akan kaitkan dengan dilema etika dan rujukan moral ya Bu. Kita langsung boleh Ibu? Ya silakan Pak Kus, dilanjutkan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan salah satu tugas PGP Angkatan 9. Nah, sudah berapa lama tugas Ibu Mina menjadi kepala sekolah di UPTD SDN 2 Linggamukti? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kus. Kemudian dengan tugas-tugas ini saya sebagai kepala sekolah di sini merespon sekali ya dengan tugas-tugas Pak Kus. Kemudian saya bertugas di SDN 2 Linggamukti ini terhitung dari tahun 2023. Berarti sekarang udah 1 tahun 3 bulan Pak Kus. Alhamdulillah sudah bersama-sama ya Bu ya. Jadi yang pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, selama menjabat kepala sekolah di sini, kira-kira ada tidak masalah yang dihadapi atau ditemui di sini, baik itu berkaitan dengan peserta didik atau warga sekolah lainnya Bu? Jika bicara masalah di setiap sekolah pasti ada saja ya masalahnya. Cuman kita sebagai kepala sekolah harus bisa mengantisipasinya dan menyikapinya seperti itu ya. Kemudian mengenai kasus-kasus dengan siswa, dengan guru-guru tentunya pasti ada juga ya. Jadi pintar-pintar kita sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik yang berkaitan dengan siswa sendiri atau dengan guru itu sendiri. Kira-kira lebih spesifiknya permasalahan apa ya Bu? Kalau boleh tahu boleh diceritakan Ibu? Kalau sekarang yang sedang hangat-hangatnya itu masalah kinerja guru Pak. Apalagi sekarang kan dituntut ya guru itu harus bisa IT ya, walaupun sebenarnya guru agak keberatan, tapi karena tuntutan dan kemudian sudah dikeluarkan peraturan dari Kemdikbudristiknya ya, jadi otomatis guru itu harus selalu belajar. Kemudian dan lebih bagusnya lagi di sini kekompakan dengan guru-gurunya, walaupun di sini ada guru-guru yang mungkin dalam IT-nya masih kurang, tapi guru-guru yang sudah pintar IT, apalagi yang guru-guru yang masih muda yang masih pintar-pintar IT-nya selalu mendukung dan membantunya. Intinya serba digital ya Bu? Iya, sekarang kan serba digital, jadi guru juga harus mengikuti zamannya ya, seperti itu, dan tuntutan dari Kemdikbudristik. Yang mengeluhkannya itu karena gurunya, Bu ini gimana sekarang harus serba digital, yang mengeluhkan ini Bu harus gimana, harus seperti apa, karena saya belum paham ya, seperti itu ya. Itu yang disampaikan guru kepada saya selaku kepala sekolah, tetapi bukannya guru tersebut tidak mau
mengikuti tuntutan dari zamannya sekarang ya, tapi mungkin keterbatasan dia ya seperti itu mengeluh. Ya, kita ambil solusinya itu harus bagaimana, kemudian dengan rekan-rekan sejawatnya juga tadi sudah saya ceritakan, dengan bantuan atau dukungan dengan guru-guru yang muda yang sekarang kan yang muda-muda itu sudah pintar IT Pak. Jadi alhamdulillah yang tadinya mengeluh lambat laun sedikit-sedikit sambil berjalan sambil belajar akhirnya kesininya dia jadi semangat seperti itu untuk mengerjakan sekarang yang harus di dalam kinerja tersebut. Baik, Ibu, di sini saya akan tarik kesimpulan yaitu pembiasaan guru untuk sistem digitalisasi ya Bu ya. Nah, dari Ibu temui tadi, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Masalahnya seperti apa seperti itu? Kalau yang berkaitan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika moral itu ya Pak ya, dan bujukan moral, kalau dilema dari etika itu dari kasus yang benar-benar memang ada, yaitu kita harus membenarkannya Pak. Kemudian untuk bujukan moralnya dari yang benar akan ketemu juga nanti yang salahnya seperti itu Pak. Ya, betul Ibu ya. Kemudian yang sebenarnya di sini yang mana dari permasalahan sekolah kami dari tuntutan digitalisasi benarnya di mana benarnya itu ibu yang harus kita lakukan, tidak menyalahkan bapak atau ibu guru di sini yang masih menggunakan berbasis manual ya, yang belum paham benar tentang penggunaan tentang mengoperasikan laptop ya. Ini juga tidak disalahkan, tetapi dengan selain kurang mampu dengan menggunakan laptop, kemudian dia masih menggunakan buku tebal untuk menulis. Nah, yang saya luruskan Bapak dan Ibu guru di sini itu khususnya di lingkungan UPTD SDN 2 Linggamukti ini, bahwa nantinya diperuntukkan untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita mau belajar nanti yang beruntung kita diri sendiri, walaupun usia kita mungkin sudah tidak muda lagi, tapi dengan terus belajar nanti dia akan diuntungkan sesuai dengan tuntutan zaman ya. Kemudian misalnya sekarang lagi musim-musimnya PMM ya, ketika penggunaan PMM tadi pada kinerja belum melaksanakannya, inilah sebenarnya tuntutan dari pemerintah, apalagi panduannya juga sudah ada, bisa dilihat ya kan, sekarang sudah punya aplikasi masing-masing untuk PMM tersebut. Jadi guru juga sudah bisa membuka dan melihat panduannya yang sudah jelas ada ya. Terlebih lagi jika PNS tersebut sangat penting ya, karena kinerja tersebut pada PMM terdapat pada BKN juga ya, seperti itu. Jadi bukan hanya tugas guru sekarang bukan hanya tugasnya mengajar saja ya, jadi harus link ke PMM karena sudah ada di BKN-nya ya, seperti itu. Memang ya Bu ya, dunia pendidikan sekarang ini dikagetkan ya dengan digitalisasi, dari mulai perencanaan pembelajaran sampai penilaian kinerja itu sudah serba digital ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus guru yang belum menguasai, karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana tanggapan? Cara menyikapinya yang pertama yaitu saya selalu memberikan support atau semangat ya Pak ya kepada yang guru-guru yang masih IT-nya masih lemah atau masih kurang, untuk terus selalu belajar dengan tidak perlu malu-malu atau takut-takut. Terus kemudian kepada guru-guru yang sudah mahir IT-nya selalu meminta bantuan untuk selalu membantu guru-guru yang masih kekurangan dalam IT-nya tersebut ya. Jadi kekurangan tersebut nanti lama-kelamaan bahwasannya akan jadi seperti kebutuhan ya untuk guru-guru yang belum mahir IT. Oh ternyata lama-lama dipelajari ya, saya yang tadinya gaptek sekali
akan lambat laun akan terbiasa ya, seperti itu. Kemudian dengan ada bantuan-bantuan dari guru-guru yang sudah lebih muda atau lebih mahir dari IT ya, seperti itu. Baik Ibu, berarti kalau apa yang saya tangkap di sini, guru itu harus menjunjung tinggi kolaborasinya ya Bu ya, karena memang di sini guru tersebut butuh rekan yang paham mengenai IT tersebut. Jadi di sini tadi dijelaskan untuk guru yang masih belum mahir dalam IT tersebut, intinya jangan malu-malu walaupun usia mereka sudah lebih tua, jangan malu terus bertanya kepada adik-adiknya atau junior-juniornya untuk selalu membantu ya. Jadi di sini intinya guru tersebut jangan mempunyai perasaan malu atau rendah diri, oh saya tidak bisa nanti takutnya gimana. Jadi selalu mengarahkan guru tersebut untuk tetap semangat dan selalu tidak rendah diri dan selalu bertanya kepada guru yang lebih muda terutama mengenai IT tersebut. Baik, intinya secara prosedur Ibu ini menjalin komunikasi atau kooperatif dengan rekan guru lainnya. Ibu bisa ceritakan tidak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk menyikapi yang tadi ya Pak ya, terutama sekarang kan kinerja itu berbasis digitalisasi. Saya selalu mensupport kepada guru-guru tersebut untuk selalu menanyakan apakah kalian sudah atau guru-guru di sini sudah membuka aplikasi PMM, dan alhamdulillah di sini sudah hampir semuanya membuka aplikasi PMM dan sudah mulai mengerjakan, malahan ada yang sudah sampai dapat sertifikat seperti itu. Saya sudah tidak bosan-bosan, selalu ayo kalau ada waktu luang, kalau anak-anak sudah pulang, mari kita sama-sama mengerjakan PMM-nya seperti itu. Berarti kuncinya di sini adalah komunikasi ya Bu ya, juga saling memberikan informasi. Jadi intinya ada komunikasi dan konfirmasi. Iya benar. Hal-hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Hal-hal yang efektif menurut saya adalah observasi dulu ya, harus diobservasi dulu, dimana nanti ini yang belum selesai kemudian ditanyakan apa masalahnya, belum sampai ke artinya belum sampai walaupun sudah dibuka PMM-nya tapi belum selesai, itu nanti bisa dikerjakan di sekolah ataupun dapat meminta bantuan kepada rekan-rekan yang paham ya, seperti itu. Mungkin kendalanya nanti setelah PMM ada materinya harus dibaca seperti ini, harus ada postesnya, kemudian harus menyelesaikan aksi nyatanya. Nah di sini kemarin kendalanya kalau sampai postesnya alhamdulillah ya sudah pada dibuka semua, masalahnya suka mengeluh katanya Bu dari aksi nyatanya bagaimana cara membuatnya. Maka saya selalu mengajukan menanyakan kepada yang sudah mendapatkan sertifikat dan selalu untuk meminta dia untuk memberikan bantuannya seperti itu kepada yang masalah di PMM ya. Kemudian masalah yang melaksanakan bimbingan berdasarkan masalah di PMM atau si Bapak ini sudah masuk pada kinerja, tetapi semua ASN datanya itu harus sudah terinput ya Pak ya, terinput di BKPSDM ya. Jika mereka tidak kontrol datanya secara pribadi, maka mereka itu nanti tidak akan tahu permasalahan apa yang telah dihadapi, dan nanti kita akan merasa kasihan ya, karena mereka sudah mengajar tapi tidak ada data seperti itu Pak. Baik, itu luar biasa sekali ya. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya kadang kan tidak semuanya berjalan mulus ya, terutama dalam kinerja ini ada guru-gurunya. Kalau dipersenkan itu hampir berapa ya, yang sudah respon dengan PMM, yang sudah siap itu hampir 95% ya, tapi masih namanya juga itu ya Pak, manusia. Mungkin dengan kesibukan dia walaupun dalam rapat-rapat
selalu disemangati, ayo kerjakan PMM atau kerjakan PMM, tapi masih ada saja yang ngeyel ataupun mungkin menganggapnya nanti saya belum sempat, masih banyak kerjaan seperti itu ya. Tapi kita walaupun ada yang kasusnya seperti itu, kita selalu mensupport ya. Tapi akhirnya kemarin ditanyakan lagi, sudah Bu, sudah buka PMM, cuma aksi nyatanya masih menunggu validasi seperti itu Pak. Ibu rasa peduli terhadap intinya itu terabaikan ya. Iya. Dalam menyelesaikan masalah tadi, biasanya ibu langsung menyelesaikan pada hari itu juga, atau ibu mencari jadwal lain ya untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau seperti apa itu bergambaran menurut ibu? Ya, jika berhadapan langsung artinya saya langsung berbicara kepada yang bersangkutan, kecuali jika ada kendala seperti mungkin dianya lagi sibuk atau apa, saya panggil dulu, nanti di lain waktu atau di lain hari bisa diselesaikan secara pribadi ya, dijadwalkan, artinya dijadwalkan nanti dipanggil hari apa dia bisa menghadapnya seperti itu. Jadi nanti permasalahannya mungkin nanti secara spontan, tapi tiba-tiba muncul dan tidak direncanakan dan harus diselesaikan juga seperti itu ya. Dari hasil yang diputuskan tadi, adakah pihak-pihak yang dilibatkan di dalamnya, atau itu keputusan ibu sendiri secara mutlak? Yang dilibatkan di sini artinya keputusan saya sendiri juga, tetapi yang paling berperan penting adalah di sini adalah pengurusnya, terutama adalah operator ya Pak ya. Di sini operatornya, guru-gurunya yang sudah paham IT, dan dari arahan dari pengawas juga ya. Ketika kan kalau dalam rapat-rapat ketiga itu selalu pengawas memberikan arahan seperti itu, ayo didorong guru-gurunya untuk tetap aktif di PMM karena sekarang adalah kinerja seperti itu. Baik ibu, dalam mengambil keputusan ibu sudah transparan dan melibatkan berbagai pihak, baik warga sekolah maupun pengawas sekolah. Luar biasa sekali ya Bu. Selanjutnya ini ya Bu, yang di sesi terakhir pertanyaannya, pada wawancara kali ini dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di rumah aktivitas ini? Artinya semuanya harus ada kemauan, minat, dan tetap mau belajar ya, seperti itu. Jadi intinya walaupun kita kurang IT, kita tidak boleh, artinya tidak boleh rendah diri ya, selalu mengesampingkan rasa malu, dan untuk tidak malu bertanya kepada, walaupun guru tersebut usianya di bawah kita seperti itu ya. Intinya harus selalu mau belajar dan memberikan yang terbaik ya di sini, terutama kepada orang-orang yang harus aktif dalam kinerja. Di sini adalah guru tersebut ya. Kemudian melayani kebutuhan gurunya, muridnya, atau yang berkaitan dengan warga sekolah ya. Kemudian stakeholder di sini, sebagai stakeholder di sini artinya bisa melayani secara prima, kemudian bekerja sama untuk membantu permasalahan yang akan dicari solusinya nanti. Luar biasa Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, karena dengan wawancara ini memberi manfaat banyak ya, khususnya buat saya pribadi, dari apa yang saya dapatkan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, mendapat ilmu-ilmu yang baru, dan menangani masalah ini mungkin sebagai referensi ke depan. Sama-sama Pak Kus ya atas wawancaranya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi ibu dan bagi guru semua ya. Pak Kus, terima kasih juga sudah mau mewawancarai Ibu. Nah, jika ada waktu Ibu ya, boleh saya sharing-sharing di luar konteks permasalahan hari ini ya, boleh kan Ibu ya? Ya boleh, silakan Pak Kus. Luar biasa, Ibu tetap semangat. Saya rasa wawancara kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua saya lakukan bersama Ibu Apong Sadia, SPDI.
selaku Kepala Sekolah pada UPTD SDN 2 Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristono, tempat mengantar UPTD SDN 2 Nangewer. Kemarin saya meminta izin pada Ibu untuk bersedia saya wawancara ya Bu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu pada waktu yang berbahagia ini. Jadi sebelumnya saya berterima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara perihal ataupun tema yang nanti kita akan wawancarai adalah mengenai pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan. Jadi bersedia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gus telah menjalankan tugas ke SD 2 Nangewer. Yang perkenalkan nama saya Abang Sadia SPDI ya Pak. Terima kasih kepada Pak Gus telah datang pada hari ini untuk menjalankan tugas dalam CGP ya Pak. CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan rencana Bapak selanjutnya lancar dan berhasil. Hanya itu untuk minta arus kepada Bapak. Terima kasih, selamat datang di SDN 2 Nangewer. Ya, selanjutnya silakan. Ibu ya, saya ucapkan terima kasih juga atas waktu Ibu berikan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Baik Ibu ya, langsung saja. Selama menjadi kepala sekolah di UPTD SDN Negeri 2 Nangewer ini sudah berapa tahun Ibu di sini? Kebetulan di sini pendatang baru ya Pak ya. Saya tugas ke sini tahun 2023 dan SK-nya juga 26 Desember 2022. Jadi awal tahun saya ke sini 1 Januari, bulan Januari ya, awal Januari tahun 2023. Jadi saya di sini tugas di sini baru berjalan setahun ya, setahun sekarang. Jadi baru setahun tugas saya di sini. Nah, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sini, apakah ada masalah-masalah yang Ibu temui di sini baik itu berkaitan dengan peserta didik atau guru atau warga sekolah misalkan? Alhamdulillah Pak, masalah yang sangat besar alhamdulillah tidak ada, yang belum mudah-mudahan aja nggak ada. Tapi kalau masalah di setiap sekolah juga pasti ada ya Pak, cuma berbeda-beda masalahnya. Dan alhamdulillah Pak di sini ya tidak ada, bukan tidak ada, yang ada masalah, cuma ya kita atasi saja. Kalau kita tidak bisa mengatasi sendiri ya kita koordinasi sama guru-guru, sama personel sekolah di sini. Terus kita dulu kan punya atasan, ada ketua PGR, ada ketua K3E sampai ke pengawas, nah baru sampai situ. Jadi kita kalau masalah dengan sekolah, kalau hal masalah yang bisa kita tidak bisa atasi sendiri gitu ya. Artinya ketika ada masalah berdiskusi ya Bu. Nah gitu, ya, gitu aja, itu kita mau. Ya Ibu, bisa tidak menceritakan permasalahan tersebut, misalkan kalau misalkan ada masalah mengenai dilema etika itu sendiri? Ya boleh. Ini kalau kita misalnya di sini ada masalah, kita misalnya selidiki dulu. Misalnya ada masalah dengan siswa misalnya kelas 4. Oh kenapa ini anak gini? Contohnya misalnya anak ini baru bisa baca atau jarang sekolah, atau kenapa misalnya anak ini sekolahnya 1 bulan sampai cuma 2 hari atau 3 hari. Nah kita tanya di wali kelas, apakah wali kelas sudah menyelidiki si anak itu tiap harinya di kelas. Nah di sini kata wali kelas, gini-gini orang tua gini-gini. Nah, terus baru kita ya setelah misalnya koordinasi dengan wali kelas, baru kita datangi orang tua. Saya sudah melaksanakannya. Ya contoh salah satu contoh di kelas 4. Kita datangi orang tua, terus kita ngobrol sama orang tua, Pak, kenapa anak ini tidak sekolah? Ternyata si anaknya Pak mau sekolah, cuma orang tuanya kurang respon. Sebab itu karena apa? Cerai dengan istrinya. Jadi intinya si anak itu kurang kasih sayang, broken lah atau kembung gitu Pak. Intinya gitu si anak itu. Karena saya itu 2 kali makan. Nah gitu Pak. Berarti Ibu nanti mengidentifikasi langsung ya dengan gurunya ya. Guru dan orang tua. Ya, guru dengan orang tua.
baik Ibu ya, tadi sudah ini ya, mau menceritakan ya permasalahan tersebut. Artinya di sini Ibu sudah mengidentifikasi berkaitan dengan kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral pada masalah tersebut. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan tersebut? Berusaha ya, kan ada usaha, ikhtiar, berdoa, tawakal ya Pak. Kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, istilahnya kalau kita sakit, tentunya kita harus berobat ya Pak. Berobat kita nggak mampu ke puskesmas, ke dokter misalnya ya. Terus baru kita harus ke rumah sakit. Nah istilahnya seperti gitu ya, peribahasanya gitu ya Pak ya. Nah kita juga bisa berusaha, mula yang kita berusaha tumbuh dengan guru semua di sini semua. Terus kita seperti yang kasusnya tadi ya, yang kasus tadi itu kita berusaha dengan orang tua. Terus orang tua sampai misalnya tidak merespon atau si anak itu sampai sekarang masih aja nggak mau sekolah atau jarang sekolahnya. Nah, batas kita cuma 3 kali istilahnya mewarnai orang tua. Kita tunggu ya kita. Tapi saya juga tidak lepas dari pengelola OPS ya, OPS. Nah, gimana ini misalnya sama Facebook. Yang penting jangan dulu dikeluarkan si anak. Itu aja Pak, sampai di situ aja dulu. Jadi tetap didampingi si anak itu masih ada. Artinya ini masalah mengeluarkan atau ini ya DO ya. Iya, jangan dulu. Karena si anak pasti harapan sekolah. Cuma orang tua kurang merespon. Sementara ini dikeluarkan dari Dapodik ya. kita tidak bisa semena-mena Jika anak itu kira-kira berapa hari misalkan mengeluarkan anak biasanya? ya jangan itu walaupun sebulan 2 bulan juga kalau belum ada keputusan dari orang tuanya sampai setahun juga Pak biasanya karena ada sudah terjadi di sini. Ya, artinya melalui keputusan orang tua ya. Orang tua Keputusan orang tua. Oke. Dari apa yang Ibu sampaikan, intinya kan permasalahan tersebut kehadiran anak ya, di mana anak itu tetap di sekolah atau di keluarga. Mengingat permasalahan tersebut kan mengenai tentang disiplin waktu ya Bu. Disiplin waktu. Artinya kalau misalkan ibaratnya anak tersebut tidak mau sekolah ya sudah silakan keluar seperti itu. Kalau misalkan itu orang tuanya harus bertanggung jawab. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ibu kan menyampaikan dikeluarkan, artinya di situ ada nilai sisi kasihan dengan kebenaran juga ya ibaratnya. Di sisi lain kasihan kalau misalkan dikeluarkan nasib anak itu seperti apa? Itu bagaimana cara Ibu menanggapinya? Saya tadi sebelumnya serahkan kepada orang tua. Kalau misalnya dari orang tua ya nggak respon apa-apa ya itu saya udah terserah orang tuanya. Mungkin juga saya bisa aja ke guru ngaji gitu. Jadi ada pendidik yang lain non formal yang masuk pendidikan non formal gitu Pak. Bisa aja itu kan serahkan ke guru ngaji, misalnya barangkali guru ngaji bisa mengatasi anak atau menambah ilmu buat anak itu agar anak dimana yang namanya anak tidak punya pendidikan gimana itu. Itu alternatifnya ya Bu ya, ketika misalkan anak itu dikeluarkan. Ketika mengambil keputusan tersebut dari kasus itu ya, kan sama-sama ibaratnya, bukan merasa ini ya dilema, ini benar.
ini harus dikeluarkan karena tidak pernah hadir. Dan di sisi lain juga kalau dikeluarkan tadi mengingat anak ini gimana kalau misalkan dikeluarkan, statusnya nanti seperti apa di masyarakat. Artinya di sini ada dua kepentingan yang sama-sama mempunyai nilai-nilai kebajikan. Perlu ini ditangani ya secara bijak ya, artinya kan. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan ketika ada kasus seperti itu? Ya misalnya ya, saya kasih aja kebijakan karena itu juga demi kebenaran semuanya. Kalau tadi juga ya itu penting, ini penting misalnya ya dikasih aja waktu misalnya apa untuk menjalankan karena ini untuk kebenaran juga, demi kebenaran semuanya ya, saya kasih aja kebijakan Waktu dan ini ya, kebenaran dan kasihan itu butuh waktu yang harus dipikirkan harus ya, Bu. ada prosesnya, tidak bisa sekaligus gitu. Iya, dan melalui beberapa proses ya. Iya. Nah, kira-kira hal-hal apa ya yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang dianggap itu ini efektif ketika menangani anak seperti ini, atau pernah ada kasus-kasus sebelumnya mengenai anak ibaratnya jarang berangkat sehingga harus dikeluarkan. Kalau melihat gambaran dari yang sudah ya Pak, ada juga katanya anak yang karena sudah tidak bisa mengatasi, tidak bisa diatasi oleh pihak sekolah, ya mungkin ya itu tadi dengan cara DO aja mungkin. Kalau saya mudah-mudahan aja ya kita ambil hikmahnya dari semua ini. Mudah-mudahan anak yang lain tidak seperti ini, hanya dialah yang mengalami kasus ini. Gitu kalau menurut saya. Iya. Kita ambil hikmahnya aja, mudah-mudahan ya. Jadi apa perhatian buat kita, jadi mawas diri buat kita, buat anak-anak, khususnya buat anak-anak yang lain. Artinya ini ya, Ibu memberikan misalnya kesadaran kepada anak, kesadaran anak misalnya seperti tadi yang diucapkan di awal, misalkan diberikan bimbingan moral, spiritual, gitu. Nah, kira-kira Ibu ya tentang ini ya. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya seperti apa? Kalau bagi saya, selama anaknya masih ada di lingkungan sini, nggak bakal dikeluarkan. Selama masih, kan kita juga kan lagian namanya kan yang masih di lingkungan sini, pastilah sekali-kali kita bisa nengok. Bahkan sering juga perlu juga sering ketemu di jalan si anak itu, karena si anak itu sering oleh ayahnya itu ikutlah mengariklah untuk pekerjaan orang tuanya gitu Pak. Oh, berarti anak tersebut ikut bekerja ya? Iya, ikut bekerja bersama orang tuanya. Iya gitu. Ya, sehingga sulit ya ketika misalkan sekolah karena mungkin ya orang tuanya menyuruh harus cepat ini mengikuti orang tua, anak pasti tidak akan menolak orang tuanya gitu ya, takut dan lain sebagainya. Bekerja bersama orang tuanya ini faktor ya ibaratnya yang menghambat anak tersebut sehingga dia tuh jarang berangkat sekolah. Saya agak ini ya ibaratnya sudah ada gambaran di sini ya mengenai masalah kasus dilema etika tersebut. Ya Ibu baik ya, dalam menyelesaikan masalah tadi biasanya Ibu langsung menyelesaikan pada hari ini juga atau nunggu nih waktu senggang Ibu supaya lebih fokus atau bagaimana kira-kira? Tergantung kasusnya Pak, kalau masalah itu misalnya kasusnya ada di sini ada berantem ya, misalnya sampai ada yang luka gimana ya, langsung kita tangani. Kadang misalnya dianterin ke orang tuanya, gimana dijelasin, nanti kan orang tua takutnya gini, anak ngadu orang tua ribuan lah istilahnya gitu. Nah, ada yang gitu, kita atasi, ya langsung atasi aja. Jika tidak berat,
langsung ya Bu ya. langsung atasi Iya, atasi kita. kasusnya. Nah, terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan supaya anak itu jerak, jangan sampai anak itu tidak berangkat. Ya, misalnya sama yang bisa seperti ada bullying gitu ya, misalnya anak ini dibully misalnya ya. Untuk anak kita yang kasih bimbingan dulu, panggil anak. Ya kalau di SD sudah ada guru BK mungkin langsung guru BK aja dulu. Di Gitu. SD memang nggak ada ya Bu ya. Iya nggak ada di SD belum. Bimbingan dulu ya. Iya bimbingan dulu Pak. Konseling ya. Iya. Bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling. Terus ada lagi kira-kira supaya Ya, anak itu jerak? kita titipin ke orang tuanya. Ya gimana lah namanya anak mah, sebandel-bandelnya anak pasti bisa diatasi. Anak kan banyak takutnya apalagi sama guru di sekolah. Sebandel-bandelnya anak pasti bisa diatasi. Takut sama polisi kayak gitu. Kadang saya juga kan di sini polisi dekat ya. Kadang suka panggil ya gitu. Nah gitu. Pak tolong masukin ke kelas, masukin aja sama bapak. Jadi anak ada jeraknya gitu. Ya. Cuma kan yang ini jerak, ada lagi yang ini. Memberikan pemahaman Iya. kepada polisi ya. Iya gitu. Kebetulan kita dekat gitu. Ada lagi kira-kira Ibu selain tadi konseling, menitipkan kepada orang tua, pemberian pemahaman kepada polisi, ada lagi Ya, cukup. kadang kita ngasih reward ini Pak. Oh ini anak ini misalnya baik. Kadang sambil apa kalau hari Jumat dia kasih apa bagi anak yang soleh. Nah ini contoh anak yang soleh. Kadang kasih gitu, kasih reward lah itu. Kasih reward. Luar biasa ini Bu ya. Pak namanya nilai-nilai kebajikan yang ada ini ya ibaratnya diterapkan lah intinya pada sekolah ini. Baik Ibu, pertanyaan yang ketujuh dari hasil yang diputuskan tadi ya, adakah pihak-pihak yang dilibatkan di dalamnya atau keputusan itu Ibu sendiri yang ambil dari kasus masalah anak tidak pernah hadir tersebut? Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri Pak. Dan tentunya selain dari personel sekolah, misalnya kita juga ada komite, ya, ada pengurus setempat. Jadi itu dilibatkan, pasti melibatkan yang lain. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, artinya ini ya Ibu mengambil keputusan ini sudah transparan ya. Iya. Karena melibatkan warga sekolah, Iya. komite Iya. gitu. Memberikan alternatif ibaratnya barangkali ada masukan-masukan untuk dikembangkan, dimufakatkan ya Iya. gitu, intinya seperti Iya gitu. Baik Ibu ya, yang terakhir pada sesi wawancara kali ini dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah etika tersebut? Ya banyak sekali yang dapat kita ambil pelajaran dari sini Pak. Mudah-mudahan kita ya intinya kita ambil hikmahnya. Mungkin dari yang tadinya kurang baik, bukan tidak baik ya Pak, tapi kurang ya segala sesuatu atau segala semuanya juga tidak yang namanya manusia ya Pak. Tempat apa ada salah ada lupa ya, salah terus bukan setan, bagus terus benar terus bukan malaikat gitu ya. Pasti kita ada banyak hikmah, ambil hikmah dari semua kasus, dari berbagai macam kasus, kita semua ambil hikmahnya. Ya itu tadi, misalnya dari yang kurang baik, semoga lebih baik. Dari yang kurang efektif, semoga jadi efektif. Pak, itu aja. Ya. Nah, kira-kira pelajaran yang lebih baik itu secara spesifik, secara khusus seperti apa Bu kira-kira yang baik menurut Ibu dari hasil pembelajaran tersebut? Ya, terutama dalam untuk anak-anak dalam akhlak. Yang diutamakan kita di sini anak itu semoga berakhlak karimah semua maunya gitu maunya sesuai dengan visi misi kita di sekolah. Karimah dan sesuai visi misi ya Bu. Iya. Pelajaran untuk lebih baik akhlakul karimah dari visi misi sekolah. Baik Ibu, luar biasa sekali ya
dari apa yang saya tangkap menjadi memahami ya Bu, bahwa mengambil keputusan itu tidak hanya berpedoman pada satu aturan saja ya Bu ya, Iya. tetapi ada beberapa pertimbangan yang harus ditoleransikan ya, bukan intoleran ya, tapi ditoleransikan. Nah, di sini saya juga bisa menangkap bahwa Ibu kembali lagi ke visi misi awal sekolah. Luar biasa Ibu ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya, karena dengan wawancara ini memberikan manfaat khususnya buat saya sendiri ya. Tetap semangat Ibu ya, semoga di sekolah ini di tangan Ibu jauh lebih baik. Amin. Amin. Dan memiliki banyak prestasi lagi Ibu ya. Nah, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama juga saya ucapkan sama-sama ya Pak ya. Mungkin dari saya juga banyak kekurangan, banyak kesalahannya untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas semua doanya untuk sekolah ini khususnya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya saya akan mencoba menganalisis keputusan oleh kepala sekolah, baik itu Ibu Mina SPD maupun Ibu Apong Sadia SPDI. Yang pertama, pengujian paradigma berdasarkan modul yang telah dipelajari, yaitu pengujian paradigma ada 4, yaitu individu lawan masyarakat atau individu versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Nah, jika dilihat dari pengujian paradigma benar lawan benar di atas, maka situasi yang dialami Ibu Mina wawancara 1 adalah jangka pendek lawan jangka panjang, di mana Ibu Mina selaku pimpinan sekolah mengharapkan setiap guru peduli dengan datanya masing-masing, dikarenakan semua data guru sekarang sudah berbentuk digitalisasi, agar guru tersebut tidak dirugikan nantinya. Sedangkan kasus yang dihadapi Ibu Apong wawancara 2 adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana Ibu Apong tetap memberikan kesempatan untuk siswa tidak dikeluarkan dari sekolah meskipun jarang berangkat, mengingat orang tuanya sudah bercerai, hanya tinggal bersama ayahnya saja. Berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tuanya sebagai titik temu untuk menyelesaikan masalah karena anak tetap harus sekolah. Yang kedua, 3 prinsip penyelesaian dilema ada 3, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rules-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, di sini Ibu Mina menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan, di mana ia selalu mengingatkan gurunya bahwa suka tidak suka ini adalah aturan bahwa semua guru harus mengisi kinerja pada PMM, sehingga tidak ada alasan untuk guru yang tidak peduli dengan datanya. Sedangkan Ibu Apong menggunakan prinsip berpikir rasa peduli, di mana ia membutuhkan banyak empati dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam mengambil keputusan ini, ia selalu menempatkan jika terjadi pada murid yang lain yang jarang berangkat apabila alasan broken home, jika dikeluarkan kemungkinan besar putus sekolah. Perlu ada pendampingan khusus dengan bimbingan moral dan spiritual. Yang berikutnya memuat 9 langkah pengujian pengambilan keputusan bersama Ibu Mina SPD. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, menentukan yang terlibat, kepala sekolah, dewan guru, dan operator sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Yang pertama, di situ ada kepala sekolah memberikan komunikasi 2 arah untuk memastikan data guru yang sudah atau belum terdata pada sistem. Kedua, guru tidak peka dan tidak peduli dengan data sendiri. Kapsat mengingatkan batas waktu. Yang ketiga, belum menguasai IT, kesulitan dalam memilih atau menggunakan fitur yang ada pada aplikasi. Yang keempat, pengujian benar versus salah. Satu, uji legal, tidak ada unsur pelanggaran hukum. Kedua, uji regulasi, tidak ada pelanggaran kode etik. Yang ketiga, uji intuisi,
Seluruh guru mengisi PMM dan kinerja sesuai waktu yang ditetapkan oleh BKT atau BKN. Yang keempat, uji publikasi. Jika keputusan saya publikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, kami merasa tidak keberatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, uji panutan. Sesuai aturan yang ditetapkan Dinas Pendidikan terkait mengisi aplikasi dan semua guru wajib mengisi aplikasi tepat dan pada waktunya. Yang kelima, pengujian paradigma. Benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Short term versus long term. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking karena kepala sekolah dan guru wajib mengisi PMM berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi bersama atasan dan rekan guru yang terlibat dalam situasi tersebut, ada beberapa opsi, yaitu yang pertama, budaya positif, disiplin. Yang kedua, coaching secara berkala mengenai observasi pembelajaran yang berhubungan dengan PMM. Yang ketiga, pelatihan mengenai IT dasar. Yang kedelapan, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memantau perkembangan guru yang telah mengisi aplikasi secara berkala. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil kooperatif saat ada kendala pengisian aplikasi, mengarahkan untuk budaya positif dengan bertanya jika tidak paham pelajaran. Yang diambil tidak perlu menutup diri terhadap perubahan karena dunia pendidikan selalu dinamis. Yang berikutnya memuat 9 langkah pengujian pengambilan keputusan bersama Ibu Apong Sadiah SPDI. Memuat 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di situ ada nilai kebenaran, keadilan, dan rasa kemanusiaan. Yang kedua, menentukan yang terlibat. Siapa saja yang terlibat? Kepala sekolah, dewan guru, polisi, guru ngaji, ustadz, orang tua, dan murid. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Kepala sekolah berkoordinasi dengan wali kelas dan orang tua siswa. Yang kedua, murid tidak sekolah karena membantu orang tua. Yang ketiga, kepala sekolah bersama guru dan polisi memotivasi wali murid kepada anaknya untuk selalu berangkat sekolah. Yang keempat, pengujian benar lawan salah. Yang pertama, uji legal. Tidak ada unsur pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi. Tidak ada pelanggaran kode etik. Yang ketiga, uji intuisi. Kepala sekolah benar tidak ada putus sekolah dan murid benar membantu orang tua. Yang keempat, uji publikasi. Jika keputusan yang saya publikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, kami merasa tidak keberatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, uji panutan. Kepala sekolah diskusi dengan guru senior melalui coaching dan jika permasalahan berat koordinasi dengan pengawas bina karena menyangkut kepentingan warga sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Hal tersebut dilakukan karena jika dikeluarkan maka anak tersebut putus sekolah dan perlu ada pemahaman dan pendampingan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi bersama atasan dan rekan guru yang terlibat dalam situasi tersebut. Ada beberapa opsi, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling. Kedua, melibatkan polisi upaya pemahaman orang tua. Yang ketiga, menitipkan pada pondok pesantren mendidik akhlakul karimah. Yang kedelapan, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah menetapkan untuk bersekolah, mengambil hikmahnya dengan bimbingan moral dan spiritual, baik untuk orang tua dan anaknya. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Memahami bahwa mengambil keputusan itu tidak hanya berpedoman pada satu aturan saja, tetapi ada beberapa pertimbangan yang harus kita toleransi. Pelajaran untuk
lebih baik akhlakul karimah dan visi misi sekolah, sehingga di sini dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya kita harus melakukan refleksi. Pada refleksi yang pertama, hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Pertama, kedua kepala sekolah mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolahnya masing-masing dengan baik. Yang kedua, kedua kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan masalah yang terjadi atau urgensi atau tidak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Ketiga, kedua kepala sekolah mampu mengantisipasi dan meminimalisir dampak negatif dari masalah yang mungkin saja dapat terjadi akibat dari keputusan yang telah diambil. Yang keempat, pengambilan keputusan dilakukan dengan saling berkoordinasi dan bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. Selanjutnya pada refleksi 2, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamanya, tahapan identifikasi yang dilakukan keduanya dimulai dari melihat kasusnya terlebih dahulu, mengumpulkan fakta, melakukan koordinasi, dan mengambil keputusan bersama. Selanjutnya, penyelesaian masalah dilakukan dengan melihat tingkat urgensinya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah diambil berdasarkan rasa keadilan, toleransi, berpihak kepada murid, dan tanggung jawab. Perbedaannya, yang pertama, permasalahan yang dihadapi memiliki konteks yang berbeda. Pada wawancara 1 fokus guru dan wawancara 2 fokus pada siswa. Yang kedua, prinsip dan paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan juga berbeda di antara kedua kepala sekolah tersebut. Pada refleksi 3, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Yang pertama, menggunakan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, setiap permasalahan akan dianalisis secara runtut, diselesaikan dengan kekeluargaan dan berpihak kepada murid, tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai tugas utama seorang guru. Yang ketiga, jika permasalahan tersebut terulang atau muncul kembali, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Yang keempat, dengan melakukan pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil akan menguntungkan keduanya dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Yang kelima, dengan melakukan uji intuisi yang berbasis kepada peraturan. Yang keenam, dengan melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Selanjutnya, refleksi yang keempat. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Selanjutnya, saya akan membangun komunikasi yang baik, saling berkoordinasi, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dilema etika. Demikianlah hasil analisis saya bersama dengan kedua kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.